Shalom, selamat datang di podcast Irene Ministry bersama dengan saya Embun Fridolin Pabala. Saat ini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Dia Tahu Yang Terbaik. Keluaran 13 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Perbudakan di Mesir sudah berakhir dan bangsa Israel halus melalui perjalanan panjang di padang gurun untuk sampai ke tanah perjanjian yang disebut tanah Kanaan. Namun bukan hanya melalui waktu yang panjang, mereka juga harus melalui masa-masa yang sulit, karena di dalam kesulitan yang mereka alami dengan waktu yang sangat lama, bangsa Israel seringkali melupakan janji yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka melupakan tanah yang begitu indah yang Allah sudah janjikan. Itulah yang saya maksudkan dengan Dia tahu yang terbaik. Allah tahu yang terbaik bagi kehidupan orang Israel yang adalah umat pilihannya. Bahkan di dalam kesulitan yang mereka alami, penyertaan Allah yang begitu nyata tidak bisa mereka lihat. Mereka terus bersungut-sungut dan melakukan hal yang mendukakan Tuhan. Mereka merasa begitu menderita ketika harus menunggu waktu Tuhan untuk menibakan mereka di tanah perjanjian. Gambaran bangsa Israel tersebut adalah gambaran kehidupan orang Kristen zaman ini. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima janji kehidupan yang kekal dari Allah. Namun kita sering dialihkan dengan tawaran keindahan dunia yang sementara. Kita sudah dijanjikan penyertaan Allah, namun kita melupakan hanya karena kesulitan-kesulitan yang kita alami di dunia. Kita hanya mau apa yang kita mau, bukan yang Allah mau. Kita selalu gagal taat untuk menantikan waktu Tuhan, dan kita gagal melihat apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Ketika hal yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita akan begitu sedih. Kita melihat penderitaan kita begitu besar, dan kita tidak bisa melihat Allah bekerja. Namun, pernahkah kita coba mengingat dan merenungkan segala hal yang telah kita lalui dan sadari bahwa hal tersebutlah yang sudah membawa kebaikan bagi kita di masa sekarang itu. Itulah Dia tahu yang terbaik, bahwa semua yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita, itu semua yang terbaik yang Tuhan lakukan. Kita memang sering terlambat menyadari bahwa Allah terus mengerjakan hal baik dalam hidup kita. Pada waktu yang sangat tepat, kita hanya bisa melihat apa yang kasat mata, namun kesulitan melihat makna. Hati kita gagal untuk peka kepada maksud dan pimpinan Tuhan. Marilah kita lihat kembali dalam sejarah hidup kita. Kita akan menemukan bahwa apa yang pahit di masa lalu membuat kita bersyukur di masa sekarang, karena Allah telah membentuk kita saat itu untuk hari ini. Percayalah bahwa segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi adalah untuk kebaikan kita. Biarlah kita berpegang pada janjinya yang kekal dan mengingat bahwa Ia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Meskipun kesulitan hidup, kepahitan sering kita alami dalam kehidupan kita, setiap hari itu adalah sebuah proses untuk membawa kita dalam rancangan Tuhan yang begitu indah. Terima kasih udah dengerin podcast ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel YouTube Irene Ministry dan follow juga Instagramnya, TikToknya, dan Facebook ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.